Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur dengan segala keberadaan kami. Tuhan masih menopang kami, menyertai kami, dan tidak pernah terlambat memberikan pertolongan kepada setiap kami yang membutuhkan. Kami saat ini haus akan firman-Mu, Tuhan. Mari berkuasa penuh atas kami, agar kami dapat menjadi pendengar dan pelaku firman. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus 1 ayat 23 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Roh jahat pun tunduk padanya. Itu tema firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mungkin pernah melihat seorang bayi yang diberi peniti atau diberikan kalung kain berwarna hitam yang disebut suwo, serta ada orang tua yang menaruh gunting di bawah bantal dengan alasan menjaga bayi dari gangguan roh jahat. Atau sebuah rumah yang dipasang benda tertentu dengan alasan yang sama, yaitu menjaga rumah dari bahaya dan juga gangguan roh jahat. Atau di zaman ini mungkin dengan cara-cara yang lebih modern, namun tujuannya tetap sama, yaitu melindungi mereka dari bahaya dan juga serangan roh jahat. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa masih banyak orang menggunakan semua itu? Memang benar saudara-saudari, bahwa pekerjaan roh jahat itu ingin merusak dan menghancurkan manusia. Ada banyak tindakan roh jahat yang dapat merasuk dan menyakiti manusia. Tapi tahukah saudara-saudari, bahwa ada pelindung sejati, ada penyelamat yang ajaib, yang tak pernah tertidur dan selalu terjaga untuk saudara-saudari dan saya. Namanya Yesus. Roh jahat pun tunduk pada Yesus, saudara-saudari. Karenanya kita sesungguhnya tidak membutuhkan yang lain, apalagi benda-benda yang tak dapat bergerak, jika kita telah memiliki Yesus yang kita miliki di hati kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya sampai di sebuah rumah ibadat di Kapernaum. Kapernaum adalah sebuah kota penting. Ia adalah jalan utama untuk menuju ke Damsyik. Kapernaum adalah tempat berlokasinya kantor pajak dan juga kota tempat tinggal 5 murid Yesus yang pertama, dan juga markas dari pelayanan Yesus di Galilea. Dan sudah merupakan suatu kebiasaan waktu itu untuk mengundang orang yang berkompeten untuk mengajar di rumah ibadat itu. Dan Yesus diundang untuk mengajar di rumah ibadat itu. Saudara-saudari, dan ketika Yesus mulai mengajar, semua orang yang mendengar dan menyaksikan pengajaran Yesus, mereka sangat takjub. Mereka sangat terpesona, mereka terkagum-kagum, karena mereka dapat merasakan bahwa Yesus mengajar dengan kuasa yang dari sorga. He is so powerful at the time. Saudara-saudari, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang mengajar berdasarkan pengetahuan yang dibaca atau berdasarkan yang didengar dari guru-guru andalan mereka. Karenanya pengajaran-pengajaran ahli-ahli Taurat hanya sampai di kepala dan tidak pernah berdampak, bahkan tak berdampak pula bagi diri mereka sendiri, para pengajar. Tetapi Yesus berbeda. Pengajarannya dapat diterima dengan pikiran, bahkan
menahan diri untuk segera menyebarluaskan apa yang mereka dengar, saksikan, dan rasakan pada saat itu. Dan yang mencengangkan para pendengar, saudara-saudari, ketika di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Dan tiba-tiba roh jahat yang ada di dalam diri orang tersebut berteriak ketika menyaksikan Yesus mengajar. Dikatakan, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Perhatikan saudara-saudara. Bukankah kalimat ini adalah kalimat yang bernada takut dan gentar? Roh jahat gentar ketika merasakan kuasa Yesus pada saat itu. Bahkan roh jahat itu mengakui bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Roh jahat sangat mengenal Yesus. Dan roh jahat mengakui kemahakuasaan Yesus. Jelas, Yesus tidak tinggal diam mendengar teriakan roh jahat itu. Maka Yesus dengan segera menghardik, menegur, dan memutus perkataan roh jahat itu dengan tegas. Diam. Dengan kata lain, aku tidak membutuhkan pendapatmu, tapi keluarlah daripadanya. Seketika mendengar hardikan itu, roh jahat itu tak sanggup berbuat apa-apa, saudara-saudari, selain tunduk dan menuruti perintah Tuhan Yesus. Ia pun menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Wow, it was amazing. Luar biasa bukan? Tentu kita dapat membayangkan bagaimana ekspresi terpukau para pendengar melihat kuasa Yesus di rumah ibadat itu, saudara-saudara. Dan saya pun jadi teringat dengan kisah Ayub, di mana ketika iblis minta izin untuk mencobai Ayub, seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya, yang dipunyai Ayub, ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Oh, ini sebuah bukti, saudara-saudari, betapa limitnya kuasa si jahat. Si jahat tidak diizinkan Tuhan untuk menguasai orang yang takut akan Tuhan. Maka dapat dipastikan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak akan tunduk dan dikuasai oleh roh jahat. Tetapi orang yang masih memberi celah pada roh jahat tak sepenuhnya takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, keprihatinan kehidupan orang percaya yang sesungguhnya pada saat ini bukanlah sulitnya datang ke gereja oleh karena pandemi, tetapi justru pilihan tempat ibadah yang sesuai selera, bahkan bisa beribadah dan mendengarkan khotbah-khotbah yang hebat setiap hari, bahkan setiap saat, namun tidak pernah merasakan dan menikmati kuasa firman itu di dalam kehidupannya, sehingga hanya sampai di kepala, namun tidak menyentuh hati dan jiwa, serta membawa perubahan diri. Mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Berapa kali dalam hidup ini kita merasa terpesona dan terkagum-kagum oleh kuasa Tuhan yang bekerja dahsyat dalam diri kita. Lalu kita bergegas pergi membagikan sukacita yang kita alami lewat kasih dan tindakan nyata kita. Sehingga orang yang menyaksikan hidup kita, yang mendengar kita, dan juga menyaksikan apa yang kita lakukan, mereka pun terkagum-kagum dan mengatakan, wow, Tuhanmu dahsyat, luar biasa. Atau
Justru kuasa itu tidak pernah bekerja secara maksimal di dalam diri kita. Karena kita tidak memahami dan tidak mengerti bagaimana memaksimalkannya. Jemaat Tuhan, suatu kali sang anak iba melihat ibunya yang sudah tua setiap pagi memarut buah-buahan untuk membuat jus baginya dan juga ayahnya. Mengingat jus sangat baik untuk menjaga kesehatan di masa pandemi, akhirnya sang anak yang sudah bekerja membelikan ibunya juicer yang sangat bagus dan canggih untuk memudahkan ibunya menyajikan jus setiap saat dan mendapatkan hasil jus yang sangat berkualitas baik tentunya. Wah, ibunya sangat senang dengan apa yang diberikan anaknya. Tetapi setelah beberapa minggu, anaknya kembali melihat ibunya masih memarut buah-buahan. Lah, anak ini sangat terkejut dan berkata pada ibunya, "Bu, mengapa masih menggunakan parut? Kan sudah saya belikan juicer terbaik buat ibu." Nah, ternyata juicernya tidak berfungsi. Jadi ibu kembali memarut. "Ibu yakin?" tanya anaknya. "Yakin, Nak. Karena ibu sudah mencobanya berkali-kali. Ibu memasang dengan benar dan juga ibu memasukkan buah-buahan dengan benar. Dan ketika ibu tekan tombol on, tetap saja juicer itu tidak bergerak sedikit pun." Karena penasaran, sang anak mengecek dan mencoba menggunakannya. Dan ternyata saudara-saudari, ibunya tidak tahu jika di bagian belakang ada ruangan kecil yang tertutup. Dan itu adalah tempat menyimpan kabel yang harus dihubungkan ke arus listrik. Jelas saja tidak dapat hidup dan bergerak. Oh, ini masalahnya. Ibu tidak menghubungkan kabel ini dulu ke listrik. Makanya juicer tidak dapat bergerak. Saat kabel sudah dihubungkan ke sumber listrik, saudara-saudariku, dan tombol on ditekan, akhirnya juicer pun bergerak begitu halus suaranya dan secara otomatis dapat memisahkan ampas dan juga sari-sari buah yang sangat berkualitas. Wow, sang ibu pun tersenyum bahagia dan terkagum-kagum dengan kehebatan juicer itu. Lalu dia pun menceritakan kepada suaminya, "Pak, betapa canggihnya juicer yang dibelikan oleh anak kita." Jemaat Tuhan yang terkasih, kita ini buatan Allah yang diciptakan sungguh amat baik. Dan kita punya fungsi yang luar biasa sebagai anak-anak Allah yang diberi kuasa oleh Allah untuk mengalahkan yang jahat dan hidup merdeka di dalam Kristus hari lepas hari. Tetapi jika kita tidak selalu terhubung dengan Tuhan Yesus, maka the power of Christ, kuasa itu tidak akan pernah berfungsi secara maksimal di dalam kehidupan kita. Maka jadikan Yesus satu-satunya Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Karena selain di dalam Dia, semuanya adalah ciptaan semata yang kuasanya tidak seberapa. Saudara-saudari, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Maka, saudara-saudariku yang terkasih, jika ada kuasa jahat yang masih selalu mengganggu kita, menyusahkan kita, menyakiti kita, bahkan membuat kita terkadang ragu, segeralah terhubung dengan Kristus. Connect with Jesus Christ. Satukan hati kita dengan hati Yesus. Satukan pikiran kita dengan pikiran Yesus. Niscaya kuasa itu akan bekerja maksimal di dalam diri kita. Dia satu-satunya Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di sorga.
Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha kuasa, kami bersyukur. Kami menjadi anak-anak-Mu. Kami memiliki kuasa yang dari surgawi. Pemberian-Mu Tuhan. Dan terima kasih Engkau menciptakan kami begitu istimewa. Karenanya Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan-Mu. Terhubung dengan Engkau Tuhan hari lepas hari. Sehingga kuasa itu bekerja secara maksimal. Dan tidak ada lagi rasa takut dan gentar oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Karena kuasa yang ada di dalam diri kami, kuasa Yesus, lebih besar dari kuasa manapun. Mari Tuhan, terus ada bersama-sama dengan kami. Pegang tangan kami, dekap kami Tuhan dalam kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, saat ini kami terus berdoa untuk pemulihan kesehatan Ibu Pendeta Ruth. Dan juga untuk Bapak Yohanes Supijan, Bapak Edi, Ibu Melan Tuhan, dan juga untuk Ibu Kuihong, Bapak Catur, Ibu Yani, Erik, dan jemaat kami yang lain yang masih dalam keadaan sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Tuhan, mereka yang menderita, mereka yang kesusahan, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Terutama Tuhan mereka yang lemah imannya Tuhan, mari Tuhan Engkau bangkitkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Mari Tuhan anugerahkan berkat damai sejahtera, panjang umur dan sukacita, agar mereka tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.